Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Perkenalkan, saya Taufik Hamdani, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan bersama rekan-rekan saya yang bernama Siti Mikiel Agustin dan Yunisa Nur Azhariza, yang akan menjelaskan materi tentang syarat dan macam-macam hadis dhaif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa artinya adalah hadis yang lemah. Hadis dhaif ini merupakan lawan dari hadis sahih. Sedangkan secara istilah, hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima atau tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis sahih dan hasan. Syarat-syarat hadis dhaif. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Adapun syarat-syarat hadis sahih dan hasan diringkas dalam 6 hal. Yang pertama adalah sanad yang bersambung dari awal sampai akhir sanad tersebut. Yang kedua, yaitu perawi yang adil dan dapat dipercaya. Tiga, memiliki dobit atau tingkat penghafalan yang sempurna. Keempat, tidak ada pertentangan sanad. Kelima, tidak ada cacat yang signifikan. Dan yang keenam adalah adanya berupa jalur periwayatan lain yang dapat mengangkat hadis dhaif naik ke hadis hasan li ghairi. Apabila salah satu atau semua dari 6 syarat yang disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka hadis tersebut dinamakan hadis dhaif. Para ulama muhadisin mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis dari dua jurusan, yaitu dari jurusan sanad dan dari jurusan matan. Sebab-sebab tertolaknya hadis dari jurusan sanad adalah: yang pertama, adanya cacat-cacat pada rawinya, baik pada keadilannya ataupun pada hafalannya. Yang kedua yaitu tidak bersambungnya sanad. Yang ketiga, terdapat cacat pada matan, balik susunan isinya dan perawi sama tetapi beda isinya. Yang keempat adalah terdapat kecacatan pada sanad atau matan, baik pada penambahan isi ataupun perawi, ataupun adanya kecacatan pada isi atau rawi yang tersembunyi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh saudari Yunisa. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam hadis dhaif berdasarkan terputusnya sanad. Terputusnya sanad di sini maksudnya adalah adanya seorang rawi yang tidak disebutkan baik sengaja ataupun tidak. Pertama, ada hadis mu'alaq. Arti dari mu'alaq di sini adalah yang tergantung. Sedangkan pengertian hadis mu'alaq adalah hadis yang tidak menyebutkan nama-nama rawi menurut seorang atau lebih di awal sanadnya secara berturut-turut. Jadi rawi membuang seluruh sanad dan langsung berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada urutan-urutan sebelumnya. Selanjutnya ada hadis mursal. Arti mursal di sini adalah lepas atau bebas. Sedangkan pengertian hadis mursal adalah hadis yang terputus rawi di akhir sanadnya yang tidak disebutkan setelah tabi'in. Yang ketiga ada hadis mudhol. Pengertian dari hadis mudhol adalah hadis yang dalam sanadnya tidak disebutkan 2 orang rawi secara berturut-turut. Yang keempat ada hadis munakti. Arti munakti artinya terputus. Maksud dari hadis munkati artinya hadis yang sanadnya terputusnya sanad tersebut di mana saja dan kapan saja. Menurut Al-Nawawi, disebutnya hadis munkati ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh at-tabi'in yang langsung disandarkan kepada sahabat dan Rasulullah tanpa menyandarkan terlebih dahulu tabi'innya. Dan yang kelima adalah hadis mudalas. Arti mudalas di sini artinya menyembunyikan cacat. Sedangkan pengertian dari hadis mudalas ini adalah menyembunyikan kecacatan yang terdapat pada sanad atau rawi serta menganggap baik zahir sanad tersebut.
Di sini ada salah satu contoh hadis doi berdasarkan terputusnya sanad yang artinya Abu Musa al-Asy'ari berkata Nabi Muhammad SAW menutupi kedua lututnya ketika Utsman masuk. Abu Musa al-Asy'ari di sini langsung menyandarkan kepada perkataan Nabi, sedangkan nama para sahabat dan tabi'innya tidak disebutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hadis dhaif berdasarkan gugurnya rawi. Ada 7. Hadis maudu, hadis matruk, hadis maklub, hadis mutasil, hadis mutarib, hadis mushaf, hadis. Yang pertama, hadis maudu. Hadis yang diciptakan dan dibuat oleh seorang pendusta yang dinisbatkan kepada Nabi SAW secara palsu dan dusta, baik sengaja ataupun tidak. Ciri-ciri hadis maudu terdapat pada sanad dan matan hadis. Yang kedua, hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang tertuduh dusta. Yang ketiga, hadis maklub. Kata maklub merupakan isim maf'ul dari kata qalaba dan al-qalbu yang artinya memindahkan sesuatu atau menggantikannya. Sedangkan hadis maklub menurut istilah ialah menggantikan suatu lafaz baik yang terdapat dalam sanad ataupun matan dengan lafaz lain dengan cara dibolak-balik, didahulukan atau diakhirkan. Keempat, hadis al-majid fi al-mutasil al-asanid. Kata al-majid menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata al-jiyada yang artinya tambahan. Sedangkan kata mutasil merupakan lawan kata dari al-munqati. Dan kata al-asanid merupakan bentuk jama dari kata isnad. Definisi hadis al-majid al-mutasil al-asanid menurut istilah ialah hadis yang di dalam sanadnya terdapat tambahan yang terletak di tengah-tengah sanad, sehingga dohir sanad hadis tersebut terlihat mutasil. Yang kelima, hadis mutarib. Definisi hadis mutarib, kata mutarib merupakan bentuk isim maf'ul dari kata ittirab yang berarti rusak atau kacau susunannya. Mutarib pada asalnya diambil dari kata itaroba al-mauju yang berarti gerakan-gerakan objek yang saling bertabrakan satu sama lain. Sedangkan definisi hadis mutarib menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi tetap sama antara hadis satu dengan yang lainnya. Yang keenam, hadis mushaf. Secara umum, hadis mushaf merupakan hadis yang berubah kata-katanya baik secara sanad ataupun matannya, yang disebabkan salah membaca atau salah menulis. Definisi hadis mushaf adalah hadis yang dirubah kalimatnya sehingga hadis tersebut tidak sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih sikoh, baik dari segi lafaz ataupun dari segi maknanya. Yang ketujuh, hadis said. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang makbul, menyalahi riwayat yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya yang lebih banyak atau daya hafalannya yang lebih tinggi. Salah satu contoh hadis maudu pada masa perpecahan politik Ali. Ada salah seorang pengikut Ali yang meriwayatkan suatu hadis yang artinya, wasiatku, tempat rahasiaku yang menjadi khalifah di keluargaku dan orang-orang yang paling baik menjadi penggantiku ialah Ali.